Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Hermanto M.Com. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang evolusi dan kinerja komputer pada masa kini. Baik, saya akan menjelaskan evolusi dan kinerja komputer masa kini. Seperti yang kalian tahu, komputer telah mengalami evolusi luar biasa dari masa lalu hingga saat ini. Temukan bagaimana komputer telah berkembang dalam aspek perangkat keras, perangkat lunak, dan kinerjanya saat ini. Pendahuluan, evolusi komputer. Dari komputer super besar di tahun 1040-an hingga perangkat yang dapat kita simpan di saku hari ini, komputer telah mengalami perjalanan panjang. Mari jelajahi perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, dan yang kedua ada perkembangan aplikasi, yang ketiga ada cloud computing. Yang pertama sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows dan macOS telah berevolusi menjadi antarmuka yang lebih intuitif dan mendukung berbagai aplikasi. Yang kedua, perkembangan aplikasi. Industri perangkat lunak terus berkembang, menciptakan aplikasi yang inovatif dan beragam untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, cloud computing. Adopsi cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data yang fleksibel dan hemat biaya. Kinerja komputer masa kini. Dengan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih, komputer masa kini memiliki daya komputasi yang luar biasa. Mereka dapat menangani tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Contoh Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lainnya. Dan perkembangan perangkat lunak di sini dapat dibagi tiga, yaitu 1. Sistem operasi seperti Windows dan Mac OS telah berfungsi menjadi antarmuka yang lebih inovatif dan mendukung berbagai aplikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga dapat menjalankan program. 2. Perkembangan aplikasi industri. Perkembangan aplikasi, perangkat lunak terus berkembang menciptakan aplikasi inovatif dan beragam untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perkembangan aplikasi adalah proses pembuatan program komputer atau serangkaian program untuk menjalankan berbagai tugas yang diperlukan sebagai sebuah bisnis atau sebuah proses perkembangan perangkat suatu struktur yang ditetapkan pada perkembangan suatu produk peringkat lunak yang bertujuan untuk menyesuaikan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. 3. Clouding computing. Adopsi cloud computing memungkinkan menyimpan dan memproses data yang fleksibel dan hemat biaya, yaitu gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Penggunaan komputer dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama industri. Komputer telah mendorong otomatisasi proses produksi, yaitu di mana komputer dan sistem otomasi digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin dan proses produksi dalam industri manufaktur. Ini mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang lalu ada pemantauan. Komputer juga digunakan untuk pemantauan berbagai parameter dalam industri seperti suhu, tekanan, kelembaban. Hal ini memungkinkan deteksi dini masalah dan perawatan preventif, menghindari gangguan produksi yang mahal. Lalu yang kedua ada kesehatan. Kesehatan, komputer digunakan untuk diagnosis penyakit seperti rekam medis, diagnosis penyakit seperti misalnya komputer digunakan dalam pemindaian medis seperti MRI, CT scan, dan X-ray untuk membantu dokter dalam mendiagnosis
lebih detail lagi tentang penyakit internal pasien. Lalu ada rekam medis elektronik. Komputer digunakan untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien secara elektronik. Ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap catatan medis pasien yang dapat meningkatkan perawatan pasien. Jadi kita nggak usah capek-capek ribet-ribet lagi mencari, harus buka buku dulu, harus lihat itu dulu. Jadi sudah gampang. Lalu ada penelitian genetika. Ini mencakup penelitian terhadap obat-obatan, para ilmuwan yang memang melakukan ini mencakup para ilmuwan yang meneliti suatu obat ataupun terapi. Ketiga adalah pendidikan. Komputer membawa pembelajaran online. Komputer membawa pembelajaran online, di mana komputer telah membawa revolusi dalam belajar dalam pendidikan dengan memungkinkan pembelajaran online. Mahasiswa dapat mengakses kursus, kuliah, ataupun dan lain sebagainya dari mana saja di dunia. Lalu kemudian ada e-book. Buku elektronik atau dapat disingkat sebagai e-book, dapat diakses dan dibaca melalui komputer, tablet, atau perangkat lainnya. Ini mempermudah siswa membaca dan untuk mengakses berbagai materi di mana saja. Lalu kemudian ada akses ke sumber daya pendidikan. Komputer memberikan akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti basis data jurnal ilmiah, lalu perpustakaan digital dan alat pembelajaran interaktif. Ini membantu siswa dan pengajar dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan. Dalam setiap bidang ini, penggunaan komputer telah menghasilkan kemajuan besar dalam efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas, mengubah cara kita bekerja, belajar, dan menjaga keseharian. Lalu kesimpulannya, evolusi komputer adalah fenomena yang eksplosif atau dapat meledak di mana saja dan kapan saja. Untuk mengikuti perkembangan masa kini, penting bagi kita untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi yang semakin maju pada saat ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari Kelompok 5 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Saya Puput Handayani. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.